Jangan ditiru. 3 alasan orang kurus tetap bisa kena serangan jantung. Halo semuanya, dengan Dr. Erta, spesialis jantung dan pembuluh darah dari Klinik Kiera. Kali ini kita akan bahas topik yang sering bikin orang keliru merasa aman. Saya kurus kok dok, pasti jantung saya sehat. Nah ini saya kasih tahu ya, kurus itu bukan jaminan aman dari penyakit jantung. Bahkan beberapa pasien saya yang kena serangan jantung di usia muda itu badannya ideal, bahkan langsing. Jadi jangan sampai kamu merasa imun hanya karena bisa masuk celana ukuran S ya. Pertama, kita bahas dulu ilusi terbesar soal berat badan. Orang kurus dianggap bebas dari kolesterol tinggi dan tekanan darah tinggi. Padahal faktanya, banyak banget pasien saya yang punya kolesterol tinggi tapi BMI-nya normal. Ini biasanya karena kolesterolnya itu tinggi bukan dari lemak tubuh, tapi dari pola makan dan faktor genetik. Jadi meskipun kamu nggak gemuk, kalau tiap hari makan gorengan, daging berlemak, makanan cepat saji, dan jarang makan sayur dan buah, ya tetap saja pembuluh darah kamu itu bisa buntu. Alasan kedua, lemak itu tidak selalu terlihat. Ada lemak yang disebut lemak visceral, yaitu lemak yang menyelimuti organ dalam seperti hati dan jantung, bukan nongol di pinggang. Nah, lemak jenis ini justru lebih berbahaya karena aktif secara metabolik dan bisa memicu peradangan kronis di pembuluh darah. Artinya, bisa saja kamu kurus di luar tapi gemuk di dalam. Istilahnya itu TOFI. Thin outside, fat inside. Ini bukan kata-kata saya ya, tapi istilah medis beneran. Jadi untuk memastikan ada TOFI, Anda rutinlah cek kolesterolnya gimana. Yang ketiga, banyak orang kurus yang merasa nggak perlu olahraga. Buat apa? Badan saya kan udah ramping. Kalau olahraga nanti makin kurus. Nah, justru itu ya. Olahraga itu bukan cuma buat kurus, tapi buat jantung. Aktivitas fisik teratur itu membantu menjaga elastisitas pembuluh darah, menurunkan tekanan darah, meningkatkan HDL atau kolesterol baik, dan mengurangi stres. Kalau kamu kurus tapi jarang gerak, duduk terus, jantungmu itu tetap bisa ngambek suatu hari nanti. Saya pernah punya pasien pria umur 35 tahun, tinggi badan 170 cm, berat badan cuma 59 kilo. Secara tampilan luar udah kayak model, tapi dia kerja di balik meja 12 jam sehari, jarang olahraga, makanannya tinggi garam, dan rokoknya 2 bungkus per hari. Datang dia dengan keluhan nyeri dada. Ternyata hasil EKG dan troponинnya positif, serangan jantung. Kaget banget dia, tapi dia bilang, saya nggak gemuk dok, kok bisa kena serangan jantung? Nah itu dia ya, jantung nggak lihat timbangan, dia lihat pola hidup kamu. Banyak orang juga masih percaya mitos bahwa kolesterol itu cuma urusan orang gemuk. Padahal ada yang disebut hiperkolesterolemia familial, yaitu kondisi turunan di mana tubuh secara genetik punya kolesterol tinggi sejak muda. Dan itu sering tidak terdeteksi sampai tiba-tiba terjadi penyumbatan. Kalau kamu punya ayah, ibu, atau saudara kandung yang kena serangan jantung sebelum usia 55 tahun, kamu sebaiknya waspada dan periksa profil lipidmu, walau kamu kurus. Kekeliruan berikutnya adalah merasa tidak perlu medical check up karena kelihatan sehat. Padahal lagi-lagi jantung itu penyakit yang awalnya silent. Bisa diam bertahun-tahun sambil menunggu momen untuk bikin kejutan. Dan kamu nggak akan sempat bilang, saya masih muda kok kalau misalnya udah kena serangan jantung mendadak di pagi hari waktu mandi. Kita juga harus paham bahwa faktor risiko jantung itu bukan cuma berat badan. Ada banyak faktor lain, seperti misalnya merokok, tekanan darah tinggi, stres, diabetes, kurang tidur, riwayat keluarga, gaya hidup sedentari, gigi yang rusak, banyak kuman, dan pola hidup yang buruk. Jadi meskipun kamu kurus, tapi punya faktor resiko 2 atau lebih, maka kamu tetap masuk kategori resiko tinggi. Jangan salah ya, saya bukannya ingin bikin kamu takut. Saya ingin bikin kamu sadar bahwa kesehatan itu bukan soal penampilan luar. Kita terlalu sering mengandalkan cermin, padahal tubuh punya banyak rahasia yang nggak kelihatan dari luar. Pemeriksaan laboratorium, EKG, treadmill, echo, itu semuanya dibikin bukan buat nakut-nakutin kamu, tapi untuk bantu kamu mengenal tubuhmu lebih dalam. Kita harus ubah paradigma. Sehat bukan berarti langsing. Sehat itu artinya pola hidupmu itu mendukung fungsi organ dalam, bukan sekedar bagus di foto. Banyak orang yang lebih gendut tapi rutin olahraga dan makan makanan sehat itu justru lebih jarang ke rumah sakit dibandingkan orang kurus yang kerjanya duduk, ngemil, dan merokok. Saya selalu bilang ke pasien, jantung itu kayak pasangan kamu. Kalau kamu rawat baik-baik, dia akan setia kerja seumur hidup. Tapi kalau misalnya kamu cuekin terus, dikasih beban berat, nggak diajak istirahat, ya dia bisa minta putus dengan cara mendadak. Dan sayangnya, kalau jantung udah mutusin kamu, nggak ada kata balikan ya.
Kalau kamu ngerasa saya masih muda dan kurus, tolong ya, jangan merasa aman. Justru sekaranglah waktu yang tepat untuk jaga jantung kamu sebelum terlambat. Lakukan medical check up tahunan, cek kolesterol dan tekanan darahnya, jaga pola makannya, tidurnya cukup, dan mulailah olahraga ringan. Nggak perlu langsung maraton, cukup 30 menit jalan cepat tiap hari itu udah luar biasa dampaknya. Dan satu hal terakhir, jangan tunggu serangan jantung datang baru kamu berubah. Jangan tunggu dipasang ring jantung baru kamu rajin jalan pagi. Jangan tunggu opname ICU baru kamu bilang, andai saya lebih peduli kemarin. Hari ini masih ada waktu dan setiap langkah kecil bisa menyelamatkan masa depanmu. Yuk sebarkan video ini buat teman-teman kamu yang kurus tapi gaya hidupnya udah kacau balau. Jangan biarkan mitos menyesatkan kita. Karena yang kita butuhkan bukan sekedar langsing, tapi jantung yang kuat dan panjang umur untuk hidup yang lebih bermakna.